Dengan hati yang hancur, anak itik buruk rupa kembali berkelana. Ia mencoba berlindung di sebuah kandang ayam, namun di sana anak-anak ayam malah mematuknya dengan kasar. Terpaksa, ia pergi lagi mencari tempat berlindung yang lain. Saat anak itik buruk rupa berjalan menyusuri hutan, ia bertemu dengan seekor anjing. "Guk, guk!" Suara anjing menggema. Tetapi anjing tersebut tidak menyerang atau mendekatinya, melainkan pergi begitu saja. Hal ini membuat anak itik semakin sedih. Ia berpikir, "Aku begitu jelek, bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku." Dengan perasaan terluka, anak itik terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang petani yang merasa kasihan melihatnya. Petani itu memutuskan untuk membawa anak itik pulang ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada istri serta anak-anaknya. Namun, kebahagiaan itik buruk rupa di rumah petani tidak berlangsung lama. Di sana, ia bertemu dengan seekor kucing, peliharaan keluarga petani. Kucing itu merasa terganggu dengan kehadiran itik dan sering memulai pertengkaran dengannya. Akhirnya, setelah banyak pertengkaran dan merasa tidak diinginkan, anak itik buruk rupa memutuskan untuk meninggalkan rumah petani dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah waktu berlalu, musim dingin pun mulai berganti menjadi musim semi yang penuh kehangatan dan kehidupan baru. Segala sesuatu mulai terlihat segar dan kembali hijau, termasuk hutan tempat itik buruk rupa tinggal. Meskipun perjalanan yang panjang dan penuh kesulitan, itik buruk rupa terus berjalan, bertahan hidup di tengah kondisi yang keras, mencari makan yang sulit dari tempat satu ke tempat lainnya. Tubuh itik buruk rupa kini semakin besar. Bulu-bulu yang dulu kusam dan berbeda, kini berubah menjadi indah dan bersinar. Suatu hari, ketika sedang berjalan, itik buruk rupa menemukan sebuah sungai yang jernih. Rasa bahagia memenuhi hatinya karena sudah lama ia tidak melihat air yang mengalir. Ia mendekat ke sungai tersebut untuk melepaskan dahaga dan menikmati pemandangan yang indah. Di sungai itu, ia melihat sekelompok angsa yang sangat anggun sedang berenang. Terpikat oleh keindahan mereka, itik buruk rupa merasa malu dengan penampilannya sendiri. Ia menundukkan kepalanya rendah karena merasa tidak sebanding dengan angsa-angsa tersebut. Namun, ketika ia melihat pantulan bayangannya di permukaan air yang tenang, ia sangat terkejut. Apa yang dilihatnya bukan lagi itik buruk rupa yang selama ini ia kenal. Ia melihat seekor angsa yang tampan dan anggun memandang balik dari air. Itik buruk rupa akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya bukanlah itik, melainkan seekor angsa. Inilah alasan mengapa ia terlihat berbeda dari saudara-saudaranya. Dengan bangga, ia terus menatap bayangannya di air, menyadari perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Ia telah tumbuh menjadi angsa yang sangat indah dan dihormati. Namun,
Meski ia telah menjadi sang angsa yang indah, si itik buruk rupa tidak menjadi angkuh dan sombong. Ia tetap rendah hati meski telah menjadi angsa yang tampan. Cerita ini mengajarkan bahwa keindahan dan potensi sejati seringkali tersembunyi di balik penampilan luar yang tidak sempurna. Si itik buruk rupa awalnya merasa tidak berharga karena berbeda dari yang lain, tetapi seiring waktu, ia menemukan bahwa dirinya adalah seekor angsa yang cantik dan anggun. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak menilai diri sendiri atau orang lain hanya berdasarkan penampilan fisik, karena setiap orang memiliki potensi yang unik dan luar biasa yang mungkin belum terlihat. Anak itik buruk rupa menghadapi banyak penolakan, ejekan, dan penderitaan sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, ia tetap bertahan dan tidak menyerah. Pada akhirnya, kesabaran dan ketabahannya terbayar ketika ia menemukan jati dirinya sebagai angsa yang indah. Cerita ini mengajarkan bahwa kesulitan dan tantangan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan ketabahan dan kesabaran, kita dapat melalui masa-masa sulit dan menemukan jalan kita sendiri. Si itik buruk rupa pada akhirnya menerima dirinya apa adanya, setelah mengetahui bahwa ia sebenarnya seekor angsa yang indah. Momen penerimaan ini mengajarkan pentingnya mencinta diri sendiri dan mensyukuri siapa diri kita sebenarnya tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kesadaran bahwa kita memiliki keunikan dan keindahan sendiri dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Meskipun akhirnya si itik buruk rupa berubah menjadi angsa yang cantik dan dihormati, ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Pesan ini mengingatkan bahwa meskipun kita berhasil atau menemukan kesuksesan, penting untuk tetap rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain. Kerendahan hati adalah sikap yang mulia dan dihargai oleh banyak orang. Cerita ini menekankan bahwa harapan dan perubahan selalu mungkin terjadi, bahkan ketika kita merasa sangat terpuruk atau berbeda dari yang lain. Perjalanan hidup si itik buruk rupa menunjukkan bahwa waktu, pengalaman, dan pertumbuhan dapat membawa perubahan yang luar biasa. Kita harus selalu percaya bahwa masa depan bisa lebih baik dan perubahan positif dapat terjadi pada waktu yang tepat.